Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesawat kargo flying boxcar bekas Perang Dunia. Pesawat melintasi gurun Mongolia yang luas dengan tujuan menjemput para pekerja dari lokasi tambang minyak yang akan ditutup. Setelah beberapa jam mengudara, melandaslah flying boxcar di landasan berdebu. Di dalam barak, seorang wanita bernama Kelly, satu-satunya wanita di sini yang merupakan ketua proyek di tambang tersebut, enggan untuk pulang karena ia masih yakin pasti ada minyak di sini. Tapi Ian, pemimpin kilang minyak di sini, tidak punya pilihan karena perusahaan induk telah mencabut dana pengeboran. Kemudian, dari dalam flying boxcar keluarlah seorang pria paruh baya bernama Frank. Ia adalah pilot berpengalaman yang bekerja untuk perusahaan minyak. Ia ditemani oleh kopilotnya yaitu AJ. Setelah itu para pekerja berkemas dan menaikkan peralatan-peralatan. Dan kemudian para pekerja pun naik semua. Salah seorang dari mereka yang bernama Davis melakukan ritual rutin dengan memakaikan topi kebanggaan yang dia anggap sebagai jampi-jampi keberuntungan. Kemudian semua naik dan duduk di bangku favoritnya masing-masing. Lalu tiba-tiba datanglah seorang penumpang tambahan. Pria asing itu bernama Elliot. Ia bukanlah karyawan di sini dan juga latar belakangnya saat itu belum diketahui. I guess I need a ride to Beijing. Anybody know who this guy is? It's a long story. Kemudian flying boxcar pun diudarakan. Clear right. All right, here we go. Awalnya penerbangan berjalan normal, semua hanya ingin cepat pulang setelah proyek gagal dan tambang ditutup. Namun di tengah perjalanan, cuaca berubah drastis. Dari kejauhan, badai pasir besar mulai muncul. AJ menyarankan untuk kembali ke pertambangan tadi. Tapi Frank menolak karena itu menghabiskan bahan bakar yang mereka bawa cuma secukupnya. Frank lalu memilih menanjak untuk melewati badai. AJ ke ruang penumpang untuk menenangkan dan memberikan info terkait hal yang menimpa. Elliot lalu masuk ke kokpit dan memperingatkan Frank bahwa pesawat mustahil melewati badai karena kelebihan muatan. Tapi Frank yang sudah sering terbang di wilayah itu merasa masih bisa menembusnya. Sayangnya keputusan itu jadi awal bencana. Mesin satu persatu bermasalah karena pasir yang masuk. Plane is overweight. Benturan hebat membuat badan pesawat rusak parah. Beberapa bagian patah dan beberapa orang langsung tewas di tempat. Frank selamat, begitu juga AJ, Kelly, Liddell, Jeremy, dan beberapa pekerja lainnya. Awalnya semua orang ingin keluar, akan tetapi Frank melarang karena badai di luar terlalu kuat hingga sanggup mengelupas kulit mereka. Frank juga mulai menjelaskan kondisi yang dimana radio gagal menghubungi menara dan juga pesawat ini masih berteknologi tua, yang artinya agak berlebihan jika mengharapkan bantuan evakuasi tiba. Berita itu tentu saja membuat semua anggota keresahan. Setelah beberapa jam kemudian, badai pun mereda. Mereka semua mengubur kawan-kawan yang gugur di sana. Sedangkan Elliot sibuk sendiri menatap sekeliling dengan mata tajam. Saat yang lain bingung, dia hanya diam menganalisis. Ada sesuatu di pikirannya. Sesuatu yang belum ia katakan pada siapapun. Melihat tingkah Elliot yang agak lain daripada yang lain, AJ penasaran lalu mengulik informasi latar belakang Elliot. Kelly pun bercerita kalau Elliot adalah orang asing yang cuti untuk mengelilingi dunia, tapi pesawatnya kecelakaan dan terdampar di gurun Mongolia. Seharusnya dia dijemput beberapa minggu yang lalu, tapi faktanya nggak ada yang datang. Hingga berakhirlah ia menumpang tinggal di kilang minyaknya Kelly. Setelah itu mereka mulai menghitung persediaan, 4 jerigen air dan beberapa kardus makanan kalengan. Untuk 15 orang, itu hanya cukup untuk 1-2 minggu. Itu pun jika mereka pintar mengatur-ngaturnya. Frank dan AJ mengira-ngira lokasi mereka yang mungkin berada di perbatasan Mongolia dan Cina. Jika memang benar, maka kehidupan manusia terdekat, yaitu ke arah Lanzhou, berjarak 200 mil ke arah selatan.
Mendengar hal itu, Jeremy langsung menawarkan diri untuk berjalan ke Lanzhou. Dia mengaku pernah ikut lomba maraton 3 kali, jadi ia percaya diri bakal bisa berjalan ke sana. Di saat yang bersamaan, anggota lain menjelaskan kondisi gurun Gobi, yang dimana bulan Juli adalah bulan terpanas-panasnya. Jika meminum sekaleng air, maka keringatnya bisa 10 kali lipatnya. Dan di sini juga kompas tidak bisa diandalkan karena di dekat sini terdapat Gunung Altain yang mempunyai medan magnet yang sangat kuat. Mendengar semua itu, Jeremy pun mengurungkan niatnya. Saat malam tiba, suhu di sana jatuh drastis. Saat itu Davis yang kebelet kencing keluar sendirian, lalu tiba-tiba ia tersandung benda hingga terguling ke bawah sana. Keesokan harinya, Alex bertanya pada Kelly, "Apakah kamu melihat Davis?" Kelly menduga Davis masih ketiduran, tapi setelah mengeceknya, ternyata Davis nggak ada di sana. Any of you lads seen Davis this morning? We lose someone. Davis! Tapi di saat yang bersamaan badai kembali menerpa dan memaksakan mereka berlindung ke dalam sana. Dan ternyata Davis telah tiada. Setelah badai mereda, Kelly menemui Frank dan sangat kesal melihat Frank yang slow aja dengan kondisi yang menimpa. Frank lalu menimpali kalau dia sendiri juga nggak tahu harus berbuat apa. Untuk sekarang, kita hanya pasrah dan menunggu keajaiban yang mungkin saja sebuah pesawat melintasi mereka. Di luar, Ian menangkan semua orang agar jangan cengeng. Perusahaan pasti sadar mereka belum tiba, dan pihak perusahaan pasti akan mencari tahu kenapa-kenapanya, dan ini hanya masalah waktu saja. Kelly menyanggah kalau itu mustahil terjadi, mengingat mereka kini hanya dianggap rongsokan setelah kilang minyaknya tutup. Jeremy yang mulai muak dengan diskusi tak berujung, kemudian mengambil sejerigen air untuk pergi. Semua orang pun merampas air itu hingga terbentur dan pecah. Di tengah kekacauan itu, Elliot berdiri dan berkata dengan tenang, "Kita tidak harus menunggu diselamatkan. Kita bisa membuat pesawat baru." Semua menatapnya seolah ia gila. Tapi Elliot tak bergeming. Ia menjelaskan idenya. Mereka bisa menggunakan kerangka pesawat yang masih utuh, membuang bagian rusak, lalu merakit ulang menjadi pesawat kecil yang cukup untuk mengangkat mereka keluar dari gurun. Awalnya semua menertawakannya. Ide itu terdengar gila dan mustahil. Tapi Elliot bersikeras bahwa ia tahu apa yang dia bicarakan. Ia mengaku sebagai perancang pesawat terbang model. Satu persatu mereka mulai menyadari bahwa mungkin Elliot benar. Tapi Frank tetap bersikeras. Jika mereka bekerja, maka air dan makanan bakal habis lebih cepat, yang hal itu bakal mempersempit kesempatan menunggu pesawat lain menemukan mereka. Di sore harinya, Liddell tiba-tiba menghilang. Kelly sangat gelisah lalu mengambil secangkir air sebagai perbekalan untuk berjalan mencari Liddell. Frank yang mulai ngerasa bersalah lalu menyuruh Kelly tetap tenang dan biarkan dia yang akan mencari Liddell. Frank terus berjalan seharian mengikuti jejak Liddell hingga malam. Di hari yang keempat, Frank tiba di balik bukit berbatuan tepatnya di lokasi pesawat, menabrak bebatuan hingga membuat seorang pekerja jatuh melayang. Setelah melihat tubuh si mayat, tiba-tiba Liddell muncul. Liddell mengatakan kalau seseorang sudah pernah kemari, hal itu bisa ditandakan dengan bekas selongsong dan juga jam tangan di badan mayat yang hilang. Liddell juga berkata kalau mayat itu adalah Kyle. Beberapa hari yang lalu saat masih di kilang, Kyle memenangkan jam tangan merek Seiko miliknya Liddell saat bermain poker. Namun jam tangan itu saat ini menghilang. Liddell menduga orang yang datang kemari adalah pengembara liar atau bisa jadi perampok. Frank lalu masuk ke inti rencana untuk mengajak Liddell kembali, tapi Liddell bersikeras gak bakal kembali kalau hanya untuk mati secara perlahan tanpa berusaha. Liddell mengajukan syarat kalau dia akan kembali asalkan Frank menyetujui rencana Elliot untuk membangun ulang pesawat. Mendengar demikian, Frank akhirnya luluh dan menyetujui rencana Elliot. Singkat cerita, Frank berhasil membawa Liddell pulang yang disambut bahagia oleh semua orang. Setelah beristirahat sesaat, Frank pun menepati janjinya kepada Liddell untuk mengizinkan Elliot membangun pesawat baru sesuai programnya. Akhirnya mereka semua sepakat untuk memulai proyek gila itu. Malam itu juga Elliot mulai menjelaskan idenya lebih rinci. Menurutnya, mesin kiri pesawat yang masih utuh
bisa digunakan untuk membangun pesawat baru. Elliot memimpin perakitan yang dibantu semua anggota. Malam pertama kerja, mereka berhasil memotong sayap yang menggendong mesin sebelah kiri. Lalu keesokan harinya beristirahat dan bersantai untuk mengemat air dan makanan. Malam hari kedua pengerjaan kembali dilanjutkan. Malam itu, Frank sempat bercerita kepada AJ bahwa saat ia mencari Liddell, ia menemukan mayat seorang anggota yang dijadikan samsak tembakan. AJ tentu saja gelisah. Frank menyuruh AJ tenang dan menjaga rahasia ini supaya tidak menimbulkan kekhawatiran anggota. Di sisi lain, ketika asyik-asyiknya bekerja, percikan gerinda sempat mengenai beberapa drum minyak yang sudah dikumpulkan. Dalam hitungan detik, esok pagi setelah semuanya reda, suasana pun menjadi sunyi. Mereka menghitung kerugian, bahan bakar berkurang drastis, dan banyak peralatan hilang. Frank menatap sisa drum yang masih utuh dan berkata pelan, "Kita harus lebih hati-hati. Kita juga harus mengerjakan saat siang, karena tidak bisa lagi menggunakan obor sebab bahan bakar sudah sangat berkurang. Walaupun bekerja siang membuat boros air, tapi bagaimanapun juga pekerjaan saat siang bakal lebih produktif ketimbang malam." Come to the Gobi, they said. Ledakan itu mengubah suasana kerja. Mereka melanjutkan perbaikan, tapi kini setiap langkah dilakukan dengan pengertian bahwa satu percikan kecil bisa mengakhiri semuanya. Mereka mulai mengangkat satu sisi sayap menggunakan batang logam dan rantai. Elliot memerintahkan sang koki agar masuk ke tengah sayap guna menyelaraskan posisi sambungan. "Sedikit lagi." "Ya, tahan di situ," kata sang koki. Lalu tiba-tiba rantainya putus. Alhamdulillahnya sang koki selamat dan sambungan utama akhirnya menyatu. Hari itu mereka tidak hanya menyambung dua potong logam, mereka sedang menyambung harapan terakhir untuk keluar dari tempat itu. Di sore harinya, angin gurun kencang dan langit memperlihat guratan kilat. Dengan panik, Frank menyuruh AJ dan Jeremy menarik kabel penangkal petir. Frank sempat menyuruh Elliot menjauh, tapi Elliot malah bertanya, "Emangnya kenapa?" Lalu sesaat kemudian petir benar-benar menyambar. Frank berhasil menyelamatkan Elliot. Akan tetapi setelah itu, Frank mulai menggerutu di depan AJ. Bagaimana bisa seseorang yang mengaku insinyur pesawat, tapi tidak mengetahui bahwa pesawat bisa disambar petir? Keesokan harinya lagi, suasana mulai kondusif. Seorang anggota lalu memberi nama pesawat ini dengan nama Phoenix, yang berarti sebuah burung yang bangkit kembali setelah kematian. Namun, tragedi belum berhenti di situ. Saat Frank dan Kelly sedang membetulkan mesin, tiba-tiba AJ berteriak sambil menodongkan pistol ke sembarangan. AJ rupanya menyadari ada seorang anggota yang menghabiskan sejerigen air terakhir sendirian diam-diam. Elliot lalu mengaku kalau dialah yang menghabiskannya, dan tentu saja hal itu membuat semua orang marah. Awalnya AJ dan Frank hendak memukulnya, tapi Elliot mengancam bahwa Phoenix gak bakal rampung tanpa ada dirinya. Dengan angkuh, Elliot juga menambahkan bahwa dari semua orang, dialah yang paling penting. Mendengar hal itu, dengan terpaksa para anggota mengikhlaskan. Dalam keputusasaan itu, Kelly berjalan dan duduk termenung sendirian, lalu tiba-tiba mendengar suara tembakan. Kelly segera mengabarkan hal itu pada anggota. Setelah hari gelap, Frank menyelidiki apa gerangan di sana. AJ yang meneropong lalu menyimpulkan kalau mereka mungkin pengembara. Ian kemudian mengusulkan gagasan untuk membeli air dari mereka, namun Elliot bersikeras menentangnya. Walaupun demikian, keputusan akhir tetap di banyak anggota, yang pada akhirnya Alex, AJ, dan Ian pergi ke perkemahan pengembara. Mereka mengatur strategi yang dimana Frank bersembunyi di belakang bebatuan. Ian yang lebih paham bahasa lokal mencoba bernegosiasi. Ian menjelaskan kondisi sebenarnya yang mereka alami di sini.
Pengembara itu manggut-manggut pertanda menyetujui negosiasi, lalu di belakang bebatuan Davis tiba-tiba melihat jam Psycho di tangan pengembara yang merupakan jamnya. Lalu ia mengatakan, That's my watch. saat itu Frank berhasil melumpuhkan mereka semua, tapi tidak dengan seorang yang berhasil kabur dengan kuda. Keesokan paginya, Alex yang tertembak tiba di reruntuhan pesawat. Mereka semua panik dan berusaha menolong Alex seapa aja yang mereka bisa. Namun Alex yang tertembak di dada menghembuskan nafas terakhirnya. Kejadian itu membuat semua orang makin putus asa. Mereka sadar, gurun ini bukan hanya mematikan karena panas, tapi juga karena manusia. Davis saat itu juga sangat-sangat menyesali kecerobohannya. Setelah itu semangat kelompok mulai menurun lagi. Namun Elliot tetap dingin dan fokus. Ia hanya berkata, kalau kalian berhenti sekarang, maka semua yang sudah kita lakukan sia-sia. Kata-kata itu berhasil membangkitkan semangat mereka sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya, mereka kembali bekerja. Perlahan tapi pasti, Phoenix mulai terlihat seperti pesawat sungguhan. Namun konflik antara Frank dan Elliot belum selesai. Frank merasa diremehkan. Dia pilot yang sudah bertahun-tahun terbang, tapi kini harus menuruti perintah seorang perancang pesawat model. Oh, shut up. Sampai akhirnya di tengah perdebatan hebat, terungkap bahwa Elliot ternyata bukan perancang pesawat model sungguhan. Dia hanya merancang pesawat mainan. Semua orang terdiam. Frank marah besar. Baginya, mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk mengikuti omong kosong seorang desainer mainan. Tapi Elliot dengan tenang menjawab, model mainan atau nyata, prinsip terbangnya sama. Itu semua yang sedang kita bangun. Mereka sangat-sangat kecewa. Those are not toys. Those are not toys. What kind of crap is that? Ian yang di puncak kemarahan berniat menghabisi Elliot di sana, lalu tiba-tiba badai yang sangat kencang menerpa. Saat itulah terperanjak seisi semesta yang rupanya Phoenix benar-benar bisa mengudara. Semua orang sangat bahagia. Badai yang semakin kencang memaksa mereka berlindung di kabin. Tapi sialnya kabin itu malah terombang-ambing karena beban sudah berpindah ke Phoenix. Setelah badai mereda, mereka semua tampak putus asa karena pasir telah menimbun Phoenix. Ditambah lagi dengan air dan makanan yang tidak lagi ada. Tapi di satu sisi mereka juga senang karena udah yakin Phoenix bisa terbang. Dengan semangat membara itu, mereka pun selesai menggali pasir dan mengeluarkan Phoenix, yang kemudian lanjut menariknya bersama-sama ke pasiran yang lebih datar. Hingga akhirnya, Phoenix selesai ditowing ke area yang diinginkan. Mereka haus, lapar, capek, tapi semangat memancarkan harapan. Setelah itu, Elliot memberikan peluru mesin yang digunakan untuk menghidupkan Phoenix. Peluru itu hanya 5. Yang artinya hanya ada 5 kesempatan untuk menghidupkan Phoenix. Di situ suasana mulai mencair yang dimana Frank dan Elliot berjabat tangan saling meminta maaf. It's kind of beautiful, isn't it? Peluru pertama gagal menyalakan. Ledakan mesin terdengar oleh para pengembara yang rupanya telah sangat dekat. Peluru kedua dicoba dan berhasil. Tapi setelah beberapa detik mati lagi. Peluru ketiga begitu juga. Semua orang mulai gelisah karena pelurunya sisa 2. Frank juga ikut deg-degan, lalu menyampaikan kalau ia akan menggunakan peluru keempat untuk membersihkan silinder yang mungkin aja kotor. Lalu di kesempatan terakhir, pada akhirnya beruntung mesin menyala dan semua tentu aja girang. Tapi kegirangan itu tak bertahan lama karena di saat yang sama para pengembara rupanya telah berada tepat di belakang mereka. Dalam kegentingan tersebut, Frank cepat-cepat tancap gas saja. Dan akhirnya, Phoenix berhasil terangkat. Sorak-sorai pecah di dalam kabin. Mereka menangis, tertawa, dan memeluk satu sama lain. Phoenix terus terbang hingga mereka akhirnya tiba di pemukiman terdekat. Pesawat itu yang dulunya cuma mimpi gila di tengah gurun, kini benar-benar membawa mereka pulang.
Biasanya di sini YouTuber bakal bilang, jangan lupa like, comment, subscribe. Tapi karena kita beda, cukup senyum aja dulu. Udah? Oke, sekarang baru pencet subscribe-nya. Makasih. Anjir, sama aja rupanya. Hahaha.